Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa sebelum membaca bagian kitab suci kita. Bapa di dalam surga, kami memohonkan kepadamu kiranya Engkau karuniakan kepada kami pembacaan kitab suci yang sehat. Pembacaan kitab suci yang akan membentuk kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa kehendak-Mu itu tertera di dalam kitab suci kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan roh dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-tercengang dan sambil termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita baru saja melihat ya bagian yang berbicara tentang peristiwa Pentakosta. Saya percaya sebagian besar di antara kita sudah menganggap bahwa Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Itu adalah satu buah kepercayaan yang mungkin tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya tepat. Yang tepat seperti apa, Saudara? Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua ini ada kata-kata ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Artinya, Saudara, Pentakostanya sudah ada sejak sebelum Roh Kudus turun, Saudara. Nah, kalau kita lihat, Saudara, di dalam referensi yang ada di dalam bagian bawah ya, kalau kita memegang Alkitab yang kertas ini, kita akan melihat, Saudara, bahwa Pentakosta itu sudah ada di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 11. Ada juga di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 sampai dengan 20. Jadi Pentakosta adalah satu buah hari raya yang sudah ada sebelum Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran di dalam hari itu. Memang sudah Roh Kudus turunnya pada waktu hari raya Pentakosta. Tetapi Pentakosta itu sendiri tidak langsung bisa kita artikan sebagai hari raya turunnya Roh Kudus. 1 tahun sebelum Roh Kudus turun ini sudah ada Pentakosta. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, sampai bertahun-tahun sebelumnya, Saudara, itu sudah ada perayaan Pentakosta. Kalau di dalam kitab suci kita dicatat bahwa Pentakosta adalah hari raya 7 minggu. Nah, Saudara, hari raya Pentakosta ini adalah hari raya apa sih, Saudara? Hari raya yang akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hari di mana Roh Kudus itu turun. Tentu saja, Saudara, ini bukan satu buah peristiwa yang kebetulan, Saudara ya. Kita bisa melihat ya, hari raya Pentakosta sendiri merupakan hari raya yang dianggap sangat penting. Kalau di dalam perjanjian lama kita mendapati ya ada beberapa hari rayanya orang-orang Yahudi yang mana mereka itu secara agama harusnya diwajibkan untuk berziarah. Ya, meskipun di dalam prakteknya tidak betul-betul bisa dilakukan oleh semua orang Yahudi, Saudara, karena berbagai macam alasan ya. Jadi mungkin mereka itu tidak punya keuangan yang cukup ya, karena berziarah itu kan butuh logistik, Saudara. Mereka yang ada di dalam daerah-daerah yang sangat jauh, mereka yang di daerah Galilea misalkan, di kota Nazaret, Korazim, Betsaida, mereka di dalam daerah-daerah yang jauh, Kapernaum gitu ya. Kalau mereka disuruh 1 tahun 3 kali untuk pergi ke Yerusalem berziarah, Saudara, tidak tentu mereka itu cukup uang, Saudara. Karena untuk berziarah pergi ke dalam tempat yang jauh kan tentu saja membutuhkan logistik ya, membutuhkan keuangan yang cukup. Tetapi, Saudara, yang jelas di dalam aturan kitab sucinya kita mendapati sebetulnya mereka itu disuruh untuk berziarah 1 tahun itu 3 kali, Saudara. Dan salah satu diantaranya adalah hari raya Pentakosta. Oleh karena itu, Saudara, hal ini menjelaskan ya, kenapa kok hari itu, Saudara, bisa ada orang-orang yang begitu banyak di dalam bahasa daerah mereka masing-masing.
Nah ini kan peristiwanya sudah rasul-rasul berbicara di dalam banyak bahasa. Dan orang-orang itu mendengar mereka berbicara di dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Artinya sudah orang-orang dari banyak daerah memang berziarah hari itu. Kenapa kok berziarah? Karena mereka sedang datang di dalam hari raya Pentakosta. Pentakosta itu kan bahasa Yunani ya sudah. Pentakos ya, penta gitu, 5 sudah. Itu adalah bahasa Yunani. Sebetulnya sudah ini merupakan hari raya. Kalau kita lihat di dalam kitab suci kita itu adalah hari raya 7 minggu. Nah kita tahu ya kalau 7 minggu itu berarti kan 49 hari. Nah maka di dalam bahasa Yunani yang disebut sebagai hari yang ke-50 sudah. Setelah 49 hari tentu saja masuk ke dalam hari yang ke-50 sudah. Shavuot ya di dalam bahasa Ibrani sudah ya. Hari raya 7 minggu. Nah di dalam hari raya 7 minggu ini sebetulnya mereka memperingati apa sudah. Nah kalau kita lihat sudah di dalam perayaan-perayaan yang ada di dalam kitab Imamat sudah. Kitab Ulangan ya tadi nanti sudah lihat sendiri ya referensinya di bawah sudah. Kita akan melihat bahwa sebetulnya Pentakosta itu adalah satu buah hari raya yang dikaitkan dengan panen. Dan panen itu bukan sekedar menjadi satu buah penanda bahwa Tuhan baik kepada mereka. Bukan sekedar itu sudah. Tetapi panen itu menandakan juga bahwa Tuhan menepati janjinya. Iya, Tuhan baik kepada mereka. Tuhan bermurah hati, Tuhan arah mengaruniakan panen. Namun juga panen itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Saudara ingat ya, perintah Pentakostanya itu sendiri, perintah untuk mereka merayakan hari raya 7 minggu ada di dalam kitab Imamat, ada di dalam kitab Ulangan. Artinya bangsa Israel masih ada di padang gurun. Nah sudah kalau lihat di dalam kitab suci kita sudah, kitab Kejadian, mulai kitab Keluaran sudah ya. Kitab Keluaran itu kan Israel keluar dari Mesir. Betul ya, makanya namanya kitab Keluaran di dalam bahasa Indonesianya sudah. Mereka keluar dari Mesir. Ketika keluar dari Mesir mereka harusnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi kita tahu mereka baru masuk ke dalam tanah Kanaan di dalam kitab Yosua. Di dalam kitab Yosua ya, pada zaman Yosua kita tahu ya, Yosua tembok Yeriko, mereka mulai masuk tanah Kanaan, mengalahkan raja-raja di dalam wilayah utara, wilayah selatan sudah. Lalu setelah itu kita juga mendapati mereka mulai bagi-bagi tanah sudah. Pendek kata sudah, mereka itu mulai masuk tanah Kanaan sejak di dalam kitab Yosua. Artinya dari kitab Keluaran mereka keluar dari Mesir, setelah itu mereka terus akan berada di padang gurun sampai penghujung kitab Ulangan. Baru di dalam kitab Yosua mereka encourage lagi untuk akhirnya berperang masuk ke dalam tanah Kanaan sudah. Dimulai dengan mereka berperang dengan Yeriko yang ceritanya kita semua sangat kenal tuh sudah. Nah sudah, apa maksudnya ya saya menceritakan ini sudah? Karena begini, sudah, hari raya yang memperingati panen. Panen itu kan tidak bisa dilakukan di padang gurun. Panen itu tidak dilakukan ketika mereka itu sedang menjadi masyarakat nomaden, masih terus berjalan. Panen itu membutuhkan satu buah situasi di mana mereka sudah diam di dalam satu buah tanah. Mereka ketika belum masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka belum jadi masyarakat agrikultur. Mereka belum merayakan panen sudah, karena mereka berjalan terus. Mereka tidak bercocok tanam sudah. Kalau bercocok tanam terus setelah itu tiang awan atau tiang api berjalan kan mereka tinggal sudah. Jadi bercocok tanam itu mensyaratkan mereka mesti menjadi masyarakat yang diam di dalam satu buah tempat tinggal tertentu. Tidak bisa ketika mereka itu sedang nomaden sudah. Maka sudah, hari raya Pentakosta itu juga diperingati sebagai satu buah hari di mana sudah mereka menghayati Tuhan itu bermurah hati memberikan kepada mereka panen, tapi juga Tuhan yang menepati janjinya sudah. Di dalam kitab Keluaran Tuhan Allah mengatakan ya, saya mendengarkan bangsa Israel itu ditindas, maka saya akan membawa mereka keluar sesuai dengan apa yang saya janjikan, masuk ke dalam satu buah tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Jadi janjinya Tuhan Allah itu adalah mereka keluar. Setelah itu mereka masuk ke dalam satu buah tanah. Setelah mereka masuk ke dalam satu buah tanah, barulah mereka bisa bercocok tanam dan bisa mendapatkan panen sudah. Dan sekarang ketika mereka merayakan Pentakosta, mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, maka mereka bisa bercocok tanam dan mereka merayakan kemurahan Tuhan yang besar. Maka mereka merayakan panen sudah. Nah sudah, ada penghayatan yang berlapis ya sebetulnya ketika kita berbicara tentang Pentakosta ini sudah. Kemurahan Tuhan yang besar sekali sudah. Memang ya itu dirayakan di dalam hari yang mana mereka bisa makan-makan, mereka panen sudah, mereka berpesta. Namun sudah, bagi orang Yahudi ya, kemurahan Tuhan yang sangat besar itu juga terutama dinyatakan melalui hal yang jauh lebih esensial, yaitu ketika mereka mengikat janji dengan Tuhan. Ketika mereka mengikat janji dengan Tuhan, mereka itu diberikan semacam covenant stipulations. Jadi kalau kita itu mau mengikat janji ya, kita mau akad ya, bikin perjanjian dengan seseorang sudah. Kita itu mau perjanjian bisnis dan sebagainya, kita mau ikat janji, tulis tanda tangan akte notaris sudah. Itu pasti akan ada law-nya, ada hukumnya. Pihak pertama akan melakukan ini. Pihak kedua akan melakukan ini. Itu namanya kan law ya, hukum sudah. Demikian juga ketika Israel mengikat janji dengan Allah, maka akan ada hukumnya.
Itu disebut sebagai hukum Taurat. Saudara, kalau kita perhatikan ya, bagian yang kita baca ini ya, kita mendapati ada bayang-bayang yang agak mirip dengan Keluaran pasal 19. Di dalam Keluaran pasal 19 itu Israel sampai ke Gunung Sinai, dan setelah itu mereka akan menerima hukum Taurat, saudara. Maka waktu kita mengingat Pentakosta, kita mengingat beberapa hal. Yang pertama tadi ya, Tuhan menepati janji. Yang kedua, Tuhan penuh dengan kemurahan. Tapi selanjutnya kita juga bertanya, Tuhan penuh dengan kemurahan itu memberikan apa? Bukan sekedar memberikan panen loh. Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu memberikan janji, mengikat janji. Dan ketika mengikat janji, covenant stipulation ya, tanda atau terms and condition dari perjanjiannya adalah apa, saudara? Taurat. Nah, maka saudara ya, kita melihat ya, pasal 2 ada catatan seperti ini, saudara. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api. Lidah-lidah seperti lidah api. Kita melihat, saudara, ada suara yang keras dari langit dan ada api. Saudara, kira-kira kebayang apa, saudara? Mungkin Anda tidak kebayang apa-apa ya, tapi nanti Anda lihat, saudara, di dalam Keluaran pasal 19 ya. Ketika Israel itu sampai di Gunung Sinai, saudara, nanti akan ada suara sangkakala yang berbunyi, akan ada kilat yang menyambar-nyambar seperti petir, saudara, seperti api, saudara. Jadi kita mendapati gambaran Keluaran pasal 19 agak muncul di dalam bagian ini. Dan di dalam Keluaran pasal 19 mereka sampai ke Gunung Sinai untuk apa, saudara? Di dalam Keluaran pasal 20 nanti kita akan mendapati adanya hukum Taurat. Dan hukum Taurat bukan sekedar rangkaian peraturan, karena nanti dari peraturan-peraturan itu di dalam pasal 24-nya sudah ada apa? Ada Israel ikat janji dengan Tuhan, sudah. Maka dalam bagian ini itulah penghayatan kita, sudah. Kita menghayati Pentakosta, ada janji Tuhan yang digenapi. Pentakosta, ada kemurahan Tuhan yang besar. Dan kemurahan Tuhan yang besar itu apa? Kita mengikat janji dengan Tuhan. Tuhan rela untuk bersekutu, berikat janji dengan kita, sudah. Dan dia ikat janji lalu memberikan hal yang sangat-sangat berharga itu, yaitu Taurat, saudara. Dan kita melihat, saudara, ketika Roh Kudus turun di dalam hari raya Pentakosta itu, saudara, apa yang terjadi? Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ngapain, saudara? Mereka tinggal di Yerusalem karena sedang ziarah. Jadi tinggal itu bukan mereka stay ya, bukan berarti mereka itu tinggal di Yerusalem, saudara, tapi mereka berziarah. Makanya dikatakan waktu itu, ketika terdengar bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Artinya, saudara, mereka terkejut, loh, ini orang-orang kok berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Artinya, dari mereka yang berbicara itu, pembicaraannya itu bisa dimengerti, bisa didengar. Bahkan bukan sekedar dimengerti, saudara. Bahasa-bahasa itu, sudah adalah bahasa-bahasa yang bukan cuma dimengerti, tapi juga mengena di hati mereka. Sudah, bahasa lidah, bahasa-bahasa daerah mereka masing-masing itulah adalah bahasa yang seperti apa, sudah? Bahasa yang bukan cuma bisa dimengerti, tapi bahasa yang begitu dekat dengan mereka, bahasa daerah mereka. Sudah begini, coba saudara pikirkan, sudah. Diasumsikan Anda adalah orang-orang pendatang dari Media, Partia, Mesopotamia, orang-orang Mesir, pendatang-pendatang dari kota Roma, saudara. Anda biasanya sehari-hari berbicara dalam bahasa Latin, saudara. Lalu Anda berziarah kan, kumpul ke Yerusalem, saudara. Ketika kumpul di Yerusalem, mereka mendengarkan andai rasul-rasul itu tidak mendapatkan karunia bahasa lidah seperti ini, saudara. Mereka berbicara secara biasa, atau rabi-rabi, atau para pengajar, atau imam, atau ahli Taurat, pengajar-pengajar ya. Mereka mengajar, saudara, di dalam bahasa yang tidak seperti ini, saudara. Kira-kira mereka ngerti nggak? Ya pasti ngerti lah. Nah, buat apa kita datang dalam ibadah berziarah terus kita nggak ngerti itu ngapain, saudara ya? Ya mungkin ada agama yang mengajarkan seperti itu, saudara. Tetapi ya Kristianitas nggak seperti itu, saudara. Judeo-Christian, tradisi Judeo-Christian nggak seperti itu, saudara. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang harus dimengerti, saudara. Oleh karena itu, saudara, mereka semestinya kalaupun nggak usah berbahasa lidah, tetap sudah bisa dimengerti kok. Tetapi, saudara, begitu berbahasa seperti ini, bahasa daerah mereka sendiri, saudara, maka mereka langsung berasa, saudara. Mereka langsung berasa dekat. Saya saja, sudah, ketika ada di Kepri sini, sudah, pergi ke pasar, sudah, biasanya mendengarkan orang kalau nggak logat-logatnya itu logat-logat pulau-pulau sekitar lah, sudah. Ada yang logatnya Melayu, ada juga yang logat-logatnya itu dialek ya di dalam beberapa bahasa-bahasa daerahnya orang-orang Tiongkok, sudah ya, entah itu Hokkien, entah itu Teochew. Saya mendengarkan logat-logat seperti itu. Kalau nggak gitu ya logat Melayu, kalau nggak gitu ya logat Batak. Tapi begitu, sudah, ada logat-logat Jawa ya, saya langsung berasa kayak I am home, rasanya begitu. Dulu pada waktu praktek di Jakarta, lalu ada satu jemaat atau dua jemaat yang ternyata mereka berasal dari Surabaya, dari Malang, dari Jawa Timur lah pokoknya. Langsung kayak, rasanya seperti kayak di rumah ya. Bahasa itu dekat sekali, saudara. Nah, bahasa lidah ini, saudara, membuat ucapan-ucapan hal-hal besar yang dilakukan oleh Allah itu menjadi dekat sekali di hati mereka, saudara. Karena dikhotbahkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ketika Roh Kudus datang, saudara, maka apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah Tuhan Allah
mau make covenant. Tuhan Allah mau menegaskan perjanjiannya, memberikan peraturan-peraturannya, memberikan Tauratnya, dan menegaskan perjanjiannya, saudara. Membuat orang-orang yang jauh itu menjadi dekat. Saudara, di dalam tradisinya orang-orang Yahudi sampai sekarang loh bahkan ya. Ketika mereka merayakan Pentakosta, ini Yahudi non-Kristen, saudara. Ketika mereka merayakan Pentakosta, salah satu kitab di dalam kitab suci ya, itu yang mereka baca adalah kitab Rut. Ini termasuk salah satu dari Megilloth, saudara. Itu adalah 5 kitab yang dibaca dalam perayaan-perayaan tertentu. Nah, Rut termasuk kitab yang dibacakan pada waktu perayaan Pentakosta. Kenapa? Karena kita tahu ya, di dalam kitab Rut itu ada orang asing, orang yang tadinya jauh, orang Moab itu, yang akhirnya mendekat. Orang Moab yang berkata kepada Naomi ya, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itu kan saudara, dari jauh, dia orang Moab saudara. Ini penyembah dewa Kamos tuh orang Moab itu saudara. Dewa Kamos itu dewa yang dianggap sangat jahat lah. Orang-orang Yahudi sangat anti harusnya dengan dewa-dewa seperti ini saudara. Ini dewa yang menerima persembahan korban manusia saudara. Nah tapi yang dari begitu jauh didekatkan saudara. Demikian juga saudara di dalam bagian ini ya. Ketika ada mujizat bahasa. Bahasa ini menjadi satu buah bahasa yang mendekatkan orang dengan pekerjaan Tuhan. Dengan hal besar yang diperbuat oleh Tuhan saudara. Lalu saudara, selanjutnya kita melihat ya ucapan seperti ini. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apa artinya ini? Namun yang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, mereka sedang mabuk oleh anggur manis saudara. Kadang-kadang ada orang yang mengartikan, ya mereka ngomong apa sih kita nggak ngerti lah ya. Seperti kayak mungkin kalau zaman sekarang itu ada orang-orang yang berbahasa-bahasa. Mereka sih seringkali menyebutnya sebagai bahasa roh ya. Nah saudara, bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa-bahasa yang tidak ada yang mengerti. Yang ngomong nggak ngerti, yang mendengar tidak mengerti, meskipun nada-nadanya agak-agak sama saudara ya. Tapi semuanya nggak mengerti saudara. Jadi bagi orang yang menghina, kayak orang mabuk aja. Kayak orang kesurupan aja. Kan mereka menghina seperti ini. Mirip seperti inilah saudara. Mungkin kita mengertikannya mirip seperti ini ya. Rasul-rasul dianggap mabuk oleh anggur manis. Mereka ngomong semuanya gak jelas saudara. Tapi enggak loh. Kalau kita lihat di dalam kitab suci gak seperti itu saudara. Karena mereka ngomong dan yang mendengar itu mengerti. Bahkan yang mendengar itu mengerti dan mengena di dalam hati mereka saudara. Maka tentu ada arti yang lain ya. Mabuk seperti anggur manis itu artinya apa saudara? Mereka dianggap sebagai orang mabuk, dianggap sebagai orang gila itu karena apa saudara? Ini saudara. Saya ingin kita untuk wrap up beberapa hal ini saudara. Coba kita lihat ya. Apa yang terjadi sebelumnya, lalu nanti kita akan coba untuk rangkumkan saudara. Mereka semua berkumpul dalam satu tempat, tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api. Saudara, ada tiupan angin yang keras. Wild wind gitu ya saudara. Tiupan angin yang sangat keras, yang sangat menakutkan. Lalu ada api. Saudara kalau membayangkan ada tiupan angin yang sangat keras dan ada api, Anda membayangkan sesuatu yang terjadi apa saudara? Sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang jelas-jelas tidak jinak. Api itu sesuatu yang tidak terkontrol. Kecuali kompor gitu ya, itu apinya terkontrol saudara. Tapi ini kan enggak saudara. Ada api yang tidak berasal dari mereka tidak buat, tapi api dari langit, api yang tidak terkontrol. Ada bunyi angin yang keras saudara. Maka terjadi satu hal yang quote and unquote wild. Seperti mabuk, seperti tidak bisa dikontrol saja. Di luar pakem yang standar sudah. Nah kemabukannya terjadi di mana sudah? Coba kita lihat. Sudah ini kan orang-orang itu sedang kumpul pada waktu hari raya Pentakosta. Artinya mereka ini sudah berkumpul 7 minggu setelah Paskah. 7 minggu plus 3 hari setelah Yesus itu dimatikan sudah. Sudah bayangkan ya. Jumat Agung Tuhan Yesus mati. Hari Minggunya Yesus bangkit. Lalu 7 minggu setelahnya terjadi peristiwa ini sudah. Masih sangat dekat, masih sangat lekat di dalam ikatan mereka. Bagaimana Yesus itu dipecut, dicambuk, dipukuli, ditaruh di atas kayu salib sudah, mati sudah. Kita mendapati sudah, itu terjadi masih vivid sudah, masih kurang dari 2 bulan sudah. Sudah bayangkan sudah, kalau Anda adalah pengikut dari orang yang dianggap sebagai kriminal, Anda adalah pengikut dari orang yang dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan Allah, mati di atas kayu salib. Anda ada pengikut-pengikut mereka sudah. Lalu di dalam satu buah hari raya besar, yaitu hari raya orang Yahudi, yang mana mereka adalah orang-orang yang membenci Yesus, mereka adalah orang-orang yang berteriak salibkan dia sudah. Sekarang orang-orang kepala panas ini sudah berkumpul semuanya dalam Pentakosta sudah. Harusnya kalau Anda adalah murid-murid Yesus, Anda adalah murid-murid dari orang yang dianggap kriminal, yang 2 bulan lalu baru saja dibunuh sudah, secara sangat brutal. Dan yang mastermind dari pembunuhannya itu sekarang sedang kumpul di Yerusalem dengan kepala panas sudah, Pentakosta. Janji Tuhan digenapi, kerajaan Daud akan hadir, musuh-musuh akan dikalahkan, bidat-bidat akan disingkirkan. Dalam keadaan seperti itu sudah, tiba-tiba saja ada murid-murid Yesus naik, lalu berkhotbah dengan begitu berani. Dan catatannya adalah berkhotbah tentang hal-hal besar yang diperbuat oleh Allah.
Dan nanti kita lihat ya, Petrus nanti akan menjelaskan isi khotbahnya apa. Isi khotbahnya adalah tentang Yesus Kristus. Sudah bayangkan apa nggak kayak orang mabuk itu? Mabuknya itu bukan dia ngomong apa nggak dimengerti sudah, tapi mabuknya itu adalah betapa beraninya orang-orang ini. Orang ini punya keberanian yang somehow tidak terkontrol, seperti tiupan angin keras, seperti api yang tidak bisa dikontrol sudah. Yaitu apa? Begitu beraninya. Harusnya mereka sembunyi ini di hadapan orang-orang Yahudi kepala panas, orang-orang Yahudi yang saleh di bawah kolong langit ya, kata-kata seperti ini ya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, sudah. Mereka lagi berziarah. Sudah, kalau membayangkan orang-orang Yahudi yang saleh ya, jangan bayangkan mereka yang suka tersenyum. Kalau senggolan, maaf ya, Tuhan memberkatimu, shalom, dikit-dikit ngomongnya seperti senyum-senyum. Enggak seperti itu sudah. Gambaran orang Yahudi yang saleh, yang mencintai Tuhan adalah mereka yang zealous bagi Tuhan sudah. Mereka punya zeal, mereka mau mengalahkan musuh, mereka mau menyingkirkan para bidat sudah. Dan sekarang murid dari bidat yang dieksekusi mati 2 bulan yang lalu, sekarang naik di atas mimbar dan memberitakan tentang si bidat itu yang mati itu, Yesus Kristus maksudnya. Sudah bisa bayangkan, ini seperti orang yang mabuk oleh anggur manis. Makanya pikir, lu kok berani kayak begini nih? Nah, mereka mabuk oleh anggur manis saja. Tapi kita tahu sudah, mereka tidak mabuk. Mereka dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Ada satu buah mujizat yang begitu besar terjadi hari itu sudah. Yaitu apa? Mereka dibuat sangat berani dan memberitakan hal besar yang diperbuat oleh Tuhan Allah sudah. Sudah, saya pikir ya, mujizat yang paling besar di dalam cerita tentang bahasa lidah dalam versi Kisah Para Rasul ini bukanlah bahwa mereka bisa alih bahasa. Tadinya mereka ini kan orang-orang dari Galilea, kan nelayan-nelayan dari Galilea. Kenapa sekarang bisa ngomong di dalam bahasa Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia ya, pendatang dari Roma, orang Mesir, kenapa bisa ngomong dalam bahasa yang banyak itu, Saudara? Saudara, mujizat sejatinya bukan di dalam alih bahasanya. Mujizat sejatinya adalah bahwa mereka adalah orang-orang Galilea biasa. Kumpulan orang-orang ketakutan, Saudara. Sekarang kumpulan orang ketakutan itu sekarang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dan berani berbicara, bersaksi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi-saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu, Saudara, ujung bumi adalah Roma. Benak mereka pada waktu itu ujung bumi adalah Roma. Dan kita melihat, Saudara, salah satu ya dari orang-orang yang mendengarkan berita ini adalah orang-orang pendatang dari Roma, nih ya. Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Saudara, inilah besarnya mujizatnya, Saudara. Pasal 1 ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh turun, kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan sekarang Roh turun, mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Siapa mereka? Bukan siapa-siapa. Mereka adalah kumpulan orang-orang ketakutan. Maka Saudara, kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang kepingin ya mendapatkan karunia Roh Kudus yang besar untuk kita berbahasa lidah model kayak begini, Saudara. Bahasa lidah yang esensi paling dasar dari bahasa lidah yang ada dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ya, Saudara. Bukanlah Anda bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti, yang aneh-aneh, yang Anda tidak ngerti, lalu orang lain juga tidak ngerti, dan setelah itu sudah membuat Anda menjadi orang yang lebih elit daripada yang lain, Saudara. No. Ini adalah bahasa lidah yang justru sudah membuat ya orang-orang yang bukan siapa-siapa seperti saudara dan saya, kita ini bukan orang yang paling top, bukan orang yang paling hebat, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Itulah mujizatnya, itulah bahasa lidahnya. Kehidupan saudara dan saya, ucapan saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Maka biarlah saudara, kita hari ini akan mendoakan ya satu buah pokok doa. Kita mendoakan kiranya Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus, sehingga kita itu diberikan keberanian, kekuatan seperti orang mabuk, seperti orang gila, Saudara. Gila-gilaan ya untuk Tuhan, Saudara. Yaitu apa? Untuk menjadi saksi. Kiranya kehidupan kita, mulut kita, mungkin kita bukan orang yang paling pendidikan tinggi, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling berpengaruh, tapi Tuhan akan pakai kita sebagai saksi dalam tempat di mana Tuhan utus kita. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.